أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam Selasa ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat An-Nisa ayat 24, maka di malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di ayat 25 dalam surat An-Nisa ayat 26 dan 27. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai ayat 28 dalam surat An-Nisa. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-25 di dalam surat An-Nisa ini kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hukum pernikahan Bapak Ibu. Di ayat 25 ini Allah taala mengatakan wa man lam yastati' minkum tawlan, barang siapa di antara kalian tidak mampu menikah karena kurang dana, ayyankihal muhsanat, ketika dia menikahi wanita-wanita yang merdeka karena maharnya besar misalnya, lalu tak mampu kita untuk menikahi mereka, maka kata Allah famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka orang-orang laki-laki merdeka tersebut boleh menikahi wanita-wanita yang beriman walaupun statusnya seorang budak hamba dengan syarat dia beriman. Kenapa perihal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Karena
Banyak di antara para orang-orang yang ingin menikah, tapi memang Pak, masalah mahar ini bukan hanya di zaman sekarang saja. Mahar itu mahal dari zaman dulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita yang diberkahi itu adalah wanita yang murah maharnya. Kenapa? Karena orang dulu Pak, maharnya banyak-banyak. Walaupun Nabi SAW pada waktu itu memberikan mahar kepada Khadijah 100 ekor onta. 100 ekor onta tidak main-main zaman sekarang. Onta zaman dulu adalah kendaraan paling mewah. Bukan onta yang kita artikan di zaman sekarang cuma 20-30 juta satu onta. Ini kendaraan paling mewah di zaman itu onta. Jadi kita apa ini hari kita kiaskan apa? Aman Pak Jero main boy. Apa yang salah? Apa yang salah lah? Misal 200 juta yang tipe paling bawah. Yang tipe paling bawah. Jadilah. 200 kali 10 lalu M itu Pak. Lalu M itu. Tapi kalau Nabi, karena Nabi punya duit dari kecil memang bergawe. Selain beliau ini adalah pengembala kambing, ketika sudah mulai beranjak dewasa, mulai mengikuti bisnis jual beli, ya, berdagang, ya, sampai ke luar negeri Jawa sekitar, sampai ke Syam, mendagangi dagangannya, walaupun bukan punya dia, punya Khadijah. Waktu belum jadi dengan Khadijah bintu Khuwailid. Maka tabungan Nabi masih kita banyak. Ngonjok Khadijah, ini kan bukan wanita biasa toke. Khadijah bukan toke, Pak. Bekas mantan toke Nabi kan Khadijah. Iya, tidak lemak kalau nunjuk dikit. Maka Nabi nunjuk 100 ekor onta. Kalau memang laki-lakinya bisa, silakan, tidak jadi masalah. Yang masalah itu dakati yang baca diunjuk, padahal sudah berunjuk, Pak. Nah, ini susah. Susah. Nak berbuat zina dilarang, nak ngapo susah, sedangkan berunjuk kepala kening. Nah, yang ini kata Allah, yang dakati duit, tabungannya kurang, ya, untuk menikahi wanita yang merdeka. Maka kata Allah, fa mimma malakat aymanukum. Maka boleh kita menikahi para wanita-wanita yang beriman walaupun statusnya sebagai seorang muda, hamba sahaya. Nikahilah. Nikahi. Misal kita tak punya hamba sahaya perempuan di zaman dulu halal walaupun tidak dinikahi. Nah, maksud di sini adalah dia orang lain menikahi hamba sahaya itu. Karena ada juga orang yang tidak mau karena menjaga harga dirinya misalnya. Tidak mau. Maka kita yang misalnya masih bujangan atau dudo atau makmano kepengen nikah, duit dagat kurang dana, maka boleh menikahi para hamba saya yang notabene-nya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena biasanya Pak, maharnya hamba saya itu lebih murah. Minimal separuh daripada wanita merdeka. Minimal separuh, Pak. Kalau kita sekarang ini yang minimal suku emas, ya setengah suku berarti 4 juta, jadilah itu. Nah, kalau 4 juta, mana 9 juta, 8 juta, ada engkau. Nah, mungkin tidak sudah-sudah. Nah, karena itu hadirin wa rahmatullahi. Bagaimana malakat aimanukum min fatayat mu'minat. Jadi wanita-wanita di sekelilingmu yang beriman walaupun dia hamba sahaya. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah mengatakan Allah Maha tahu iman kalian. Allah Tuhan tahu dalaman kita, bukan cuma luaran kita yang Allah tahu. Dalaman kita tahu si fulan itu berujung. Kepalanya sudah pening ini. Berujung, maka Allah Maha tahu ini harus dikasih solusi. Kalau solusinya hanya menikah dengan perempuan yang merdeka, yang mana dananya kurang cukup, kasih
kondisi yang mudah ini, maka Allah berikan solusi. Kenapa? Karena Allah tahu kadar iman kita masing-masing. Wallahu a'lamu biimanikum. Allah Maha tahu kadar iman kita masing-masing. Maka yang berarti belum ada dana, ingat, ya, silahkan menikahi wanita-wanita yang notabene-nya beriman walaupun statusnya adalah hamba sahaya. Maka kata Allah, ba'dukum min ba'din. Kamu dengan yang lain itu satu sama lain sama. Apa maksudnya, Pak? Laki-laki butuh perempuan, perempuan pun sama butuh laki-laki. Bukan cuma sebelah lanang yang butuh perempuan ada jadi dakati sudah sama baik, Pak. Sama baik. Berapa banyak betina jadi wanita gadis tua karena tadi, Pak. Dia kepengen menikah tapi tak katik lanang maju untuk menghitbahnya, untuk melamarnya, karena lanang ngeri nak menghitbahnya takut minta banyak. Studi kasus saja, Pak, di Arab Saudi itu banyak, Pak, perempuan yang gadis tua. Terus terang saja. Kenapa? Karena tadi maharnya memang mahal. Uang yang dakati dana pemalu pulau dagala dia mukanya tidak tahan malu. Sudahlah. Kakung itu pergi ke rumah sebulan itu ada anaknya, banyak anaknya gadis tua galau-galau. Ladang tadi malu, dakati yang baca ku bawa daripada aku ditolak, lebih baca jadi. Padahal usah Pak nunggu siap kau bayar datang maju. Nak muncul berapa siap, yang penting kita halal, karena tadi tradisi sudah berjalan bahwa perempuan yang merdeka banyak pintaan jadi lanang ngeri, Pak. Padahal Allah katakan ba'dukum min ba'din, kamu itu sama baik, nak lanang butuh betino butuh lanang. Bukan satu di antara dua saja yang membutuhkan, tapi kedua-duanya saling membutuhkan. Cuma tadi memang agresif yang lanang biasanya, karena perempuan ya lebih mampu dia menahan malu. Kalau kita malu, yang penting laju. Tidak pikir malu lagi, yang penting laju. Kalau perempuan masih mampu dia mengelola rasa malunya, malu, dia jadi bisa menahan. Bapak Ibu hadirin Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan di ayat ini, ba'dukum min ba'din, kamu dengan yang lain sama baik. Allah pun tahu iman kamu, hai si mujad. Allah juga tahu iman kamu, hai si gadis. Semuanya Allah tahu. Jadi memang solusinya adalah menikah. Karena menikah harus memiliki mahar, maka sudah. Kalau memang tak kati perempuan yang merdeka karena tadi mahal harganya, mahal maharnya, maka boleh kita menikahi wanita yang hamba sahaya, walaupun hamba sahaya dengan syarat dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman kita nikah hamba sahaya kafir pula nak kami ini. Yang penting walaupun dia hamba sahaya, yang penting iman kepada Allah. Maka kata Allah, fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka kalian para laki-laki nikahilah para perempuan tersebut biizni ahlihinna, dengan izin keluarganya. Nah, kalau dia hamba sahaya, siapa keluarganya? Tuannya itu adalah keluarga hamba sahaya. Beda kalau perempuannya merdeka. Kalau perempuannya statusnya perempuan merdeka, bukan hamba sahaya, ya keluarganya. Masih ada bapaknya izin kepada bapaknya sebagai wali nikah, bapaknya tidak kasih izin ke mamangnya, izin kepada saudaranya laki-laki untuk minta dinikahi, itu namanya izin kepada keluarga. Kalau perempuannya statusnya merdeka. Tapi kalau perempuannya statusnya hamba sahaya, kata Allah Ta'ala, fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah mereka dengan meminta izin kepada keluarganya. Keluarganya di sini maksudnya adalah tuannya.
Ya kan, karena dia hamba saya. Tuannya itu adalah keluarganya. Minta izin kepada keluarganya. Aku ada niat nak melamar hamba saya kau. Kira-kira bisa di pull up dah, bisa dilanjutkan tidak atau bagaimana? Nah, kalau memang misalnya diizinkan, alhamdulillah jalani. Ya. Tapi kalau tidak diizinkan, tak macam. Karena Allah Taala mengharuskan untuk izin kepada walinya, kepada tuannya. Ya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna, dan berikanlah kepada mereka emas kawinnya, maharnya kepada para wanita-wanita budak tadi. Emas kawin para budak Pak balik ke siapa? Balik ke tuannya atau balik ke uangnya itulah? Ada yang tahu Pak? Emas kawin Pak bedino itu nak dia hamba saya atau wanita merdeka, emas kawin itu punya begino. Emas kawin itu punya wanita yang menikah tadi. Dak baca yang punya hamba saya, tuan yang punya hamba saya, mana emas kawin tua tadi, sini punya aku. Tidak ada, itu punya wanita yang menikah. Ya. Kita suaminya memberikan mahar itu kepada istri kita sebagai mahar. Jadi itu punya istri, bukan punya tuannya atau punya bapaknya, bukan. Jadi zaman kita ini kadang salah. Ada beberapa masih saya lihat bahwa apa yang dipinta sebagai mas kawin itu masih diambil oleh bapak mama si perempuan. Ini salah. Mas kawin itu diambil, itu hak penuh wanita yang sedang menikah tersebut. Nah, perbedaannya tentang uang asap. Kalau uang asap ini memang berbeda dengan mahar. Kita semua juga tahu. Kalau mahar itu ya mas kawin berapa suku tadi, atau seperangkat alat sholat, atau apapun itu mas kawin. Kalau duit asap memang kita sama tahu balik ke keluarga. Kenapa? Karena keluarga yang nak ngadu ke walimah tadi, ngadakan acara resepsi. Resepsi dari duit asap tersebut yang diberikan oleh pihak laki-laki ke keluarga perempuan. Nah, tapi kalau mas kawin berapa suku baik disebutkan itu murni punya perempuan, punya wanita yang sedang menikah. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu, walaupun wanita yang dinikahi itu adalah wanita hamba saya, tapi maharnya tetap milik wanita yang sedang menikah tersebut, walaupun statusnya hamba saya. Kalau memang mau hamba saya tadi memberikan diberikan gratis kepada tuannya, itu hak dia. Yang penting pertama sekali bahwa mahar itu hak seorang wanita yang sedang menikah. Kalau baik pas dia dapat mahar tadi, tanya sama tuannya, berapa yang kamu minta supaya aku pajak bebas? Berapa duit harus aku bayar supaya aku pajak bebas? Nah, sudahlah, mas kawin itu sudah unjuk aku sudah kau bebas. Jadi bukan hamba saya lagi, tapi laki-laki perempuan yang bebas. Nah, bisa nah, cincin sudah. Ini cincin tadi yang mau suku, ini ambillah karena ini yang jadi persyaratan kita supaya aku jadi bebas. Sudah unjuklah karena memang itu murni punya kamu. Kamu bebas punya laki yang nyarikan duit untuk makan untuk kamu biar laki kita. Bapak Ibu hadirin, fankihuhunna bi'izni ahlihinna, nikahilah para wanita tersebut atas izin para wali-walinya, keluarganya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berikanlah kepada mereka mas kawin mereka dengan baik. Muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu Bapak Ibu wanita-wanita yang memelihara tubuh mereka, memelihara kehormatan mereka. Muhsanatin ghairu musafihatin, bukan wanita yang pezina, wala muttakhidati akhdan, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Laki-laki wong dijadikan peliharaan. Ya, bisa menunjukkan ada seperti itu.
laki wong dipingin-pinyo supaya nyari duit untuk dia, ya. Maksud kita apa lah? Selingkuhan lah maksud kita, ya. Jadi sugar daddy kalau ya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi lebih baik menikah walaupun dengan hamba saya yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan juga secara tersirat Pak pentingnya menikah. Karena kalau kita menikah itu Pak menyempurnakan separuh agama kita. Ini yang bagi bujang Pak. Menyempurnakan separuh agamanya. Tapi kalau orang sudah menikah, ya berarti lah sudah penuh. Kalau nak nikah lagi, lah cuma tidak kaki lagi istilah separuh agamanya mau sempurna. Atau para ulama juga mengatakan para laki-laki muda menikahlah untuk menyempurnakan agama. Karena laki-laki ini mohon maaf Pak, nak tua, nak muda sampai butuh kasih sayang, butuh butuh pelayanan, dilayani untuk makan, dilayani untuk cuci dan lain-lain. Maka ada istilah begini Pak, kalau wanita ditinggal mati suaminya, banyak wanita yang tidak laki lagi. Kenapa? Karena memang perempuan tersebut, ibu tadi, memang biasa melayani diri sendiri. Dia nak makan tinggal masak, dia makan sudah. Pakaiannya kotor, dia nyuci dewek, lah sudah dicuci nyo pakaian tadi, dia ngelipatnya lagi, dia dewek ngelipatnya, nah dipakai dia dewek ngosoknya. Rumah kotor, dia dewek nyapunya. Memang dia sudah terbiasa, maka wajar kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, biasanya ibu itu tidak nikah lagi. Biasanya tidak nikah lagi. Apa? Karena dia mampu melayani diri sendiri. Tapi kalau seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, apalagi masih muda, biasanya tidak kalah 40 hari itu lamunian sudah. Walaupun lamunian tapi tidak lemak sama keluarga begini, sudah 40 dulu. Kenapa? Karena untuk pelayanan Pak. Siapa yang nak makan? Siapa yang nak masak kenyo? Siapa yang nak nyuci kenyo? Siapa yang nak melipat ke bajunya, yang nak ngosok kenyo? Yang nak nyapu ke rumahnya dan lain-lain Pak. Jadi kalau memang laki-laki tadi ditinggal mati istrinya, tinggal cerai, dia mau menikah lagi memang sebagai kebutuhan kebutuhan dia memang butuh dilayani. Kalau perempuan memang biasa melayani, maka dia bisa melayani diri sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka di ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya menikah untuk menyempurnakan separuh agama kita. Kenapa? Karena tidak menikah ini bisa juga menimbulkan fitnah. Padahal kita kuat, kita tahan, kita mampu melayani diri sendiri, tapi kadang fitnah dari masyarakat itu keji kepada kita. Jangan lihat Pak, apalagi kita masih muda, belakang pulau, duit banyak, laju tidak nikah lagi setelah ditinggal mati atau tinggal cerai oleh bini. Ngapalah bapak itu tidak nikah, duit banyak, badan belakang, gede kamu, dia mungkin gede pulau Pak, udah di apa bahasa kita gede, homo, ya. Kalau mau bapak itu, padahal kita tidak, cuma tadi badan bagus, muka belakang, duit banyak, tidak nak lagi, tidak begini lagi, dikatakan homo. Jadi kadang ngeri kita Pak, di luar sana kadang kencang sekali. Kita tidak ngaku-ngaku. Ada tetangga di rumah, jandor tetangga kita di rumah, padahal kita tidak ngaku-ngaku. Mulailah dikatakan pasti ada main antara bapak ini sama jandor itu. Padahal tidak ngaku-ngaku. Kenapa? Karena heran dia tengok ada orang masih muda, belaga pulau duit banyak, dah kata ini. Kalau yang sudah tua, dah kata duit tak begini, sudah bacalah siapa lagi yang kalah. Tapi aman dia masih muda, duit banyak, muka belaga, maka maka banyak kadang fitnah di luar sana. Jadi untuk
Untuk menjauhi fitnah, terbebas dari fitnah, kata aku menikah lagi. Ya, menikah lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman khasyal 'anata minkum." Itu bagi kalian yang takut atas murka Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah tahu hasrat kita. Allah tahu kebutuhan manusia itu, Allah tahu. Makanya dibuatkan jalan, yaitu pernikahan. Dihalalkan pernikahan. Kenapa Allah halalkan nikah? Karena ada jalan haram. Jadi tinggal kamu milih, nak jalan halalkah atau nak jalan haramkah? Jalan halal yaitu pernikahan, jalan haram ya tadi ya berzina. Ya. Bisa dengan orang yang sama-sama suka dengan kita, atau mungkin dengan duit kita cukup pergi ke lampu merah dapat itu. Lampu merah berasnya banyak. Aku sering lewat-lewat subuh-subuh sini, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pola bibi ini baru jam 4:15. Lah sudah tegak pinggir jalan lawai-lawai. Nah, pola bibi tidak kemana bibi. Rupanya pas aku tanya, itu mana? Oh, itu jalan Ustaz, itu. Sudah nunggu pelanggan gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Pernah satu hari Pak saya sorot mukanya, itu tembak. Bukan muda lagi, bukan muda lagi lah, dan bulo. Tapi masih dia ada Pak Enggar. Biasanya bujang-bujang yang tak laku. Bapak Ibu hadirin, bujang itu indah, bujang itu soleh, insyaallah. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Zalika liman khasyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum. Kata Allah Taala, kalau memang Anda mampu bersabar itu lebih baik. Apa maksudnya, Pak? Kalau memang kamu tidak pacar lagi, nikahilah para wanita-wanita yang hamba sahaya, tapi dengan syarat mereka beriman. Tapi kalau kamu bisa menahan diri, tahanlah dulu, nikahlah bersama wanita yang merdeka. Ada yang namanya sekufu, Pak. Sekufu itu Pak, selevel bahasa kita. Bahasa agamanya sekufu, ya, selevel. Dalam apa kata keluarga kita kalau menikah dengan hamba sahaya? Dalam apa kata tetangga? Itu jelas kiri juga. Boleh nikah sama hamba sahaya, aku tidak sama wanita yang merdeka. Jadi masih dicela pula. Makanya kata Allah Taala dalam ayat ini, wa antasbiru khairul lakum, kalian bersabar, nampunglah dulu banyak-banyak baru pajak menikahi wanita yang merdeka, itu lebih baik dibandingkan kamu menikahi wanita yang hamba sahaya yang beriman tadi. Tapi kalau memang sudah berujung dibandingkan berzina, ya sudah, lakukan apa yang harus dilakukan karena halal dan thayyibah, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat Pak. Pokoknya sabar itu di segala bidang itu baik, Pak. Sabar di segala bidang itu baik. Sabar di dalam mencari nafkah itu baik. Sabar di dalam menjalani musibah itu baik. Sabar di dalam menjalankan penyakit itu baik. Sabar ketika tidak mampu nikah pun juga baik. Maka kata Allah, wa antasbiru khairul lakum. Sabar itu bagus kalau di mana baik sabar pasti bagus. Pasti bagus. Kadang kita nih Pak, sabar kita nih setipis tisu, setipis lembar tisu. Kadang tidak sabaran. Dikit-dikit nak marah, dikit-dikit nak emosi. Disenggol dikit uang nak ngajak bertujahan, padahal tidak sengaja nenggol gitu. Nah yang ini jangan diturun. Ya sabar itu jauh lebih penting. Injak kaki kau tidak lawan, biar kelapak atau penakut. Yang penting kita sabar. Sabar itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala, bukan sakit kaki kita yang dijak. Sabar. Kalau memang dia menzalimi kita,
kita, Pak, kita dapat nilai plus. Dia zalim kita angkat tangan berdoa, doa kita mustajab. Di akhirat ada amal ibadahnya kita ambil. Dakati amal ibadah dia karena dia di preman, berarti dosa kita dia tanggung. Jadi sabar itu bagus di segala ini. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi lakinna awaqibahu ahla min al-'asr. Pepatah Arab mengatakan bahwa sabar itu seperti as-sibr itu seperti buah yang pahit. Kalau itu yang awali buah pahit ya. As-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi. Rasanya pahit sekali. Lakinna awaqibahu, tapi hasil dari sabar itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Jadi orang yang sabar biarlah orang ngomong gitu penakut lah, gitu apa lah, biar gladio. Ya, biar gladio. Yang penting niat kita ini sabar. Kalau memang dia menzalimi kita dapat banyak untung. Pertama, kita doa kita mustajab karena kita dizalimi. Yang kedua, di akhirat ada pahala dia kirim ke kita. Kalau dia ada pahala dosa kita, dia tanggung. Maka kata Allah, wa antasbiru khairul lakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jadi kalau memang ada perbuatan dosa selama ini, minta ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah juga Maha Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun berpadu dengan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diampuni, lalu kita disayangi, dirahmati, lalu dipersilakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsiran di ayat 25 di dalam surat An-Nisa, jelas tentang halalnya menikahi wanita-wanita yang beriman walaupun status mereka sebagai seorang hamba sahaya. Kalau memang tidak adil lagi celahnya, tidak adil lagi caranya untuk menikahi wanita yang merdeka. Ban seret apa sih itu Pak? Ban seret. Tidak adil lagi ban lain sih kok lah sudah pakai lah. Daripada tidak baca berjalan pakai ban seret. Tapi ban seretnya halal. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, berbeda dengan mohon maaf aliran yang ada di luar sana. Ngaku Islam padahal tidak kata Islam sama sekali. Apa itu aliran Syiah? Ar-Rafidhah Isna Asyariyah. Mereka meyakini bahwa ada cara lain selain menikah, yaitu mut'ah. Mut'ah itu bersenang-senang, Pak. Yang penting dia senang nerimo kita senang nerimo dia. Tinggal transaksi lagi, berapa hari kita nih, seminggu. Berapa kona unjuk, 2 juta. Deal, sudah selesai deh. Tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Ya inilah yang disebut dengan pelacuran, bahasa itu. Pelacuran itu kan gila-gilaan juga. Berapa? Semalaman aku sejam. Sotem atau lontem? Aku pasti tahu. Segala aman baca harus tahu dulu Pak, supaya baca jelaskannya. Kalau sotem itu singkat, selesai langsung cabut, selesai. Itu sudah untuk kalau 2,5. Kalau mau 2,5. Biasalah Kak, baru keluar aku nih masih wangi-wanginya. Masih wangi-wanginya, baru keluar 2,5. Kurang berapa? 50. Kau yang anggap aku 50. Sudahlah jangan kedua. Kan itu kan transaksi. Kata kita sudah naik mobil, sudah berarti deal. Kita tunjuk dia duit, dia tunjuk servisan di kita. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh orang Syiah? Mohon maaf. Memang tidak kita pungkiri, dulu di zaman Nabi pernah Allah menghalalkan sesaat saja. Pada waktu peperangan Pak, saya lupa perang apa terjadi waktu itu, Allah menghalalkan yang namanya mut'ah. Hanya hanya masa yang singkat saja.
Setelah itu Allah haramkan sampai hari kiamat. Untuk untuk membantu kaum muslimin saja pada waktu itu. Sisanya selebihnya Allah haramkan sampai hari kiamat. Nah, sedangkan orang-orang Syiah meyakini bahwa dari saat itu sampai hari kiamat tetap halal. Kalau begitu ya sampai pelacuran, Dan itu banyak Pak terjadi kalau di Palembang aku belum pernah dengar itu. Kalau di puncak di Jawa Barat itu mengkhawatirkan. Dan yang biasa maki-maki itu orang Arab, dan ngeri-ngeri gitu orang Arab. Dan ingat Pak, orang Arab tak segalanya bagus-bagus Pak. Orang Arab ada juga keturunan Abu Jahal Pak. Iya, kita ini orang Arab ini mana? Awak datang dari Arab, ini datang dari Arab, keluarga Abu Jahal. Kalau keluarga Abu Jahal wajar Pak. Tapi kalau keluarganya Ali bin Abi Thalib, keluarganya Mus'ab bin Umair, keluarganya sahabat-sahabat Nabi, itu yang jadi umum bagus, imam-imam masjid, sholatnya bagus. Jadi jangan kamu generalistis kalau Arab bagus kalau di sana banyak juga Firaun ini. Bapak Ibu hadirin wabarakatuh. Masuk kita pada ayat 26 dari surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah Ta'ala menginginkan agar supaya Allah menjelaskan kepada kalian bagaimana Allah berikan hidayah kepada kalian dan cara jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa Pak? Dari zaman dulu Allah mengharamkan yang namanya zina. Dari zaman dulu Allah halalkan yang namanya pernikahan. Dari generasi pertama yang hidup di atas muka bumi ini Pak. Generasi siapa Pak? Generasi anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dinikahkan bukan sekentak-kentaknya. Kapan kepengen tinggal yuk sini yuk, kapan kita sini tidak. Dinikahkan mereka. Makanya syariat zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam boleh menikahkan sesama adik-beradik karena ada katiku lain Pak. Dak kata nak nikah sama beruk siapa yang galak. Makanya caranya adalah karena Nabi Adam itu Pak dengan Siti Hawa, ketika Siti Hawa mengandung selalu kembar. Dan kembar ini Pak selalu sepasang lanang betina. Anak pertama yang lahir itu adalah si Qabil, lanang. Perempuannya yang namanya Iklimah. Jadi Qabil dengan Iklimah adik-beradik kandung. Lalu lahir lagi kedua namanya Habil. Lalu yang perempuannya yang namanya Labuda. Nah karena tadi si Qabil sama si Iklimah tidak pajak dinikahkan. Kenapa? Karena adik-beradik kandungnya. Sekandung, seangkatan masuk itu. Angkatan pertama. Tidak boleh harus disilang. Qabil kau sama adiknya Habil. Siapa si Labuda? Nah kau Habil ambil ayu kau. Siapa si Iklimah? Tapi Qabil tidak kalah. Ngapa ayah tak kalah ayahku sama adik sama Labuda? Ngapa? Lebih bohailah Iklimah dibanding siapa? Labuda. Lebih cantik Iklimah, lebih cantik adik aku dibandingkan adiknya si Habil. Ayah tak kalah. Kata si Qabil. Kata Adam tak baca. Nah inilah ketetapan Allah. Dah kalah. Sudah kata Nabi Adam. Kalau memang kau tak kalah, cobalah. Kau ajukan kurban kepada Allah. Kurban siapa yang diterima, dan berarti itulah ajaknya diterima. Akhirnya mulailah si Qabil, karena Qabil ini adalah petani, maka dia kumpulkan hasil tanamannya lalu disodorkan menjadi kurban. Habil ini seorang pengembala. Dia cari kambing yang paling gemuk untuk dikurbankan. Rupanya Allah menerima kurbannya si Habil dengan cara Allah seakan-akan mengutus seperti petir api memakan kambing yang disodorkan oleh si Habil. Kata Nabi Adam, maka Tuhan menerima kurbannya si Habil dibandingkan si Qabil. Dan masih tidak kalah. La aku bulan nak bunuh kau.
Nah, dari situlah si Qabil ini dendam sama adiknya si Habil, dan pada satu waktu apa yang diinginkan dilakukannya, dibunuh jelas si Habil ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Jadi dari zaman dulu pernikahan ada, dilarang perzinahan. Kalau memang seandainya perzinahan dibolehkan, pas itu aja baca nikah sama siapa sudah. Pokoknya siapa kalah lanjut pakai sama-sama pakai gitu. Karena di zaman dulu ada katilan lain, katilan lain kecuali dari keluarga kita, dari rumah kita inilah, dari anak keturunan Adam alaihissalam. Karena memang sudah dilarang yang namanya perzinahan, maka dibukakan jalan yang namanya pernikahan. Walaupun pernikahan bukan orang lain sesama kita, tapi setidaknya sudah menyilang, tidak langsung kepada adik atau ayah itu langsung. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Dan Allah juga memberikan taubat kepada kita. Pak, berapa banyak zaman ini Pak orang-orang yang selayaknya ya dia dinikahkan tapi belum juga nikah. Ya. Contoh saja begini Pak, contoh saja. Besok malam kan malam tahun baru, Pak. Banyak tuh pasangan-pasangan tuh Pak. Pasangan-pasangan yang na'udzubillah melakukan kemaksiatan. Kalau kita coba survei Pak, besok itu yang paling banyak laku itu dua. Pertama kontrasepsi, alat kontrasepsi yang kita sebut dengan kondom. Yang kedua minuman keras yang banyak dibeli. Kalau kita mengadakan survei itu rata-rata banyak dibeli besok untuk malam hari, untuk malam besok. Artinya Pak, kalau memang kamu sudah kebel, sudah nikah, datangi walinya, aku nak nikah. Dan kita Pak, sebagai wali, kalau memang melihat gelagat-gelagat sudah begitu, daripada melakukan perbuatan dosa, sudah nikahkan. Tapi dia belum lulus kuliah, Ustaz. Kuliah pajak sambil setelah menikah. Banyak Pak kawan-kawan aku di Madinah dulu, dia menikah belum lulus kuliah. Jadi kuliah sambil menjalani pernikahan. Dan jadi masalah. Bagus nilainya. Bagus nilainya. Malu Ustaz, lebih malu lagi kita kalau terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Lebih baik jelas halal. Jelas halalnya. Ya. Ini kalaupun dia mengandung anak-anaknya ini yang hasil dari pernikahan, daripada na'udzubillah subhanahu wa ta'ala terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi begitu saja Pak. Besok malam karena malam tahun baru sekalian aku pesan ya. Pak, kita mungkin yang ini yang datang ini 40 tahun ke atas semua rata-rata. Bulan ini kita punya tugas untuk mengedukasi keluarga kita. Ingatkan kepada keluarga kita bahwa merayakan malam tahun baru Masehi itu tidak katik sama sekali di ajaran agama kita. Bahkan perayaan 1 tahun baru itu Pak, itu berkumpulnya ajaran 3 agama. Ada ajaran agama Nasrani, karena tahun baru itu sejalan sama 25 Desember, sepaket. Ada ajaran Yahudi di situ karena meniup trompet. Ada ajaran Majusi karena ada api. Pak, orang-orang Yahudi cara memanggil jamaatnya untuk sholat itu dengan cara meniup trompet. Itu cara orang Majusi, cara orang Yahudi memanggil jamaatnya. Cara orang Nasrani memanggil jamaatnya dengan cara menabuh lonceng, bunyi lonceng. Cara agama Majusi untuk memanggil umatnya beribadah dengan menghidupkan api. Tiga-tiganya ada di malam tahun baru. Dakati di malam tahun baru puasa. Jam kosong-kosong Allahu Akbar. Dakati. Kalau ada di situ bid'ah, asli bid'ah. Karena Nabi memang tidak pernah ngajar. Kata Ustaznya tidak ada, dia sudah kita masuk. Nah itu tidak boleh. Berarti nggak ada.
Kalau sudah tahu bahwa di situ berkumpulnya 3 ajaran agama sesat, mohon maaf, dakati sama sekali yang ngajar itu dari agama kita. Al-Quran dakati nyebut genyo, hadis Nabi juga dakati. Bahkan Nabi memperingatkan, mewanti-wanti. Kata Nabi, la taqumu sa'atu, takkan pernah terjadinya kiamat sampai datang satu kaum, sampai datang satu masa bahwa mereka ini Bapak Ibu mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani itu shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal kita umat Islam mengikutinya. Zira'an bizira'in, sehasta demi sehasta mengikuti mereka. Hatta kata Nabi sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kita masuk belok juga ke lubang biawak. Artinya Pak, Nabi sudah mengingatkan, mewanti-wanti bahwa umatnya nanti kebanyakan itu. Nah kita jangan sampai termasuk yang kebanyakan tadi Pak. Yang lego. Kalau layangan itu kan lego lepas. Yang anyut lah sudah. Kita tahu kalau ini dilarang, jangan pulak nak melo anyut. Jangan pulak nak melo lego gitu. Kita tahu ini tidak boleh berpegang gitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai lego, jangan sampai anyut gitu. Nah kita ini kan bukannya sayang sama kita sayang dengan keluarga. Nah kita edukasi, kasih pengertian kepada keluarga. Ustaz sudah ngomongin dasar memang Pak berdakwah itu tidak pacak sekali ngomong langsung nurut Pak. Nabi 13 tahun di kota Mekah Pak. 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah, terusir lagi, pergi lagi ke Madinah, hijrah. Padahal yang dakwahkan Nabi, dalil lengkap, segalanya cocok. Contoh anu, tapi masih bewong Mekah dalam 13 tahun Nabi newborn. Dan anak mereka tahan mengusir Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cuma ngomong sekali 2 kali lalu kita nyerah, ya memang dasar kita ya, yang kurang kurang maksimal dalam berdakwah. Ustaz, aku sudah ngomong, tapi masih beda begitu. Sudah tahun ini kita salah, kita kurang tahun ini kita belum sukses. Masih punya waktu kita 360 hari ke depan, kita ingatkan sedikit-sedikit supaya tahun depan tidak lagi. Tahun depan masih kita lanjutkan lagi perjuangan dan yang sebagainya. Begitu. Jangan sampai kita kepengen hari ini ngomong, hari ini berubah. Woi Pak, kita bukan siapa-siapa. Nabi bukan, kita Rasul bukan, kita Rasul lagi 13 tahun di kota Mekah masih diludai. Apalagi kita cuma sekali nak ngomong lah bagus, lah jadi. Ayo. Maka tetap kita berusaha dan Allah Ta'ala akan memberikan penilaian dari usaha kita. Hasil itu hanya dapat sekian persen saja, tapi nilai usaha itu yang lebih besar. Semakin banyak usaha kita, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Jadi mohon maaf sekali, melihat percon, mohon maaf, bukannya aku nak permusuhan sama yang jualan percon, tidak. Cuman dia lebih baik duitnya tuh kamu beli ke makanan bagi ke fakir miskin, itu jelas lebih bermanfaat. Ustaz, tempat kami wong kaya kalau tidak wong miskin, sudah masuk ke duit ke masjid, dijadikan masjid, itu jelas lebih bermanfaat dibandingkan kita beli sesuatu yang mohon maaf ya tak dibunuh, bahkan sedikit mengeluarkan kita. Setiap tahun saya mendengarkan kabar bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban dari percon itu. Hampir setiap tahun kita dengar itu. Manfaatnya dah kati. Oh, manfaatnya bagus, indahnya. Iya. Tak lama, tapi nyakiti telinga tu. Itulah pasti. Saya tidak pernah ingat nungguan tanggal itu berubah dari 00, tak pernah ingat. Dari aku bicara di Madinah lah ya. Pokoknya semenjak aku ingat tak pernah aku nunggu malam tahun baru, tak pernah, asli. Apalagi setelah aku berkeluarga, setelah aku menikah, itu apa urusan? Desek-desekan karena mereka belum halal, aku halal di sini ngaku kan diungin halal, tak kati yang nak, tak kati ungin ngehalalnya, terserah aku nak ngaku. Kalau di proyek itu kan nyari kesempatan karena memang belum halal, aku halal di sini ngaku.
Aku aja nak tunggu malam sampai 00 tadi. Aku terus terang Pak, tidak pernah. Aku pernah terbangun di jam 12 tepat itu pas gua mengikuti percon. Tartur, becak bunyi di pucuk rumah. Tuh, beliau ledak, kami kan kompor ledak, bangun, apa dia? Tuh, mati. Nengok jam 12. Oh, gua lagi ngerayakan. Sudah serahlah kamu, aku lanjut lagi gitu. Apa ini? Terus terang. Jadi tidak usah nak diraya-raya ke Tino karena itu memang bukan perayaan kita. Kalau kita masih saja merayakannya, saat aku khawatir masuk pada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau nak mengikuti yang bagus-bagus di Pak, yang baik-baik, yang itu banyaklah motorotnya daripada manfaatnya, lebih bagus kita tinggalkan. Jadi yuk kita yang diberikan hidayah alhamdulillah. Nah kita yang sudah dapat hidayah ini coba ingatkan kepada keluarga kita, karena yang ada di sini 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah itu banyaklah lagi sibuk persiapan untuk ulang tahun dan besok. Ya, wah hujan, cari pacar siapa lagi kalau dia jalannya. Si Anu kan si ini, si Anu sudah si ini lagi mudik, asal si Anu udah lewat puncak juga, baru pacar. Bapak Ibu hadirin, aja bilang dulu Pak, kita buka sesi tanya jawab. Lagi 50 menit, 55 menit aku ceramah dia. Yang ada bertanya dia dulu. Bismillah. Ibu di belakang aku tanya. Jadi bakar jagung boleh, jangan bakar ngomong. Bakar jagung boleh. Dengan bukan untuk merayakan malam itu. Kita tidak boleh merayakan malam itu sebagai malam yang agung, tidak boleh. Tapi kita pakai waktu itu untuk mengisi waktu bersama keluarga, silakan. Tidak bakar jagung ke kamu, nak bakar sate ke kamu lah. Kenapa? Niat kita bukan nak merayakan tahun baru, tapi mengisi waktu libur. Karena besok tidak begawi. Tidak begawi kan besoknya kan tanggal 1 kan tanggal merah. Tidak berarti. Tidak tahu kan kamu nak buka toko yang sebagai itulah. Karena itu jualan. Ya kantoran pada pegawai tanggal 1. Jadi ya sudah malam itu karena jarang-jarang malam baca kumpul dengan budak, karena budak juga lagi liburan ini ya kan Pak. Lagi liburan sudah nerima rapor ini itu sudahlah, ayo kita bakar-bakar jagung depan rumah. Ya sudah bakar jagung makan itu ya tidak apa-apa karena innamal amalu binniyat. Tapi kalau memang niat kita bakar jagung hanya untuk nunggu tanggal berubah, nah ini dia tidak boleh. Ya, kalau cuma nak makan jagung, silakan apa. Setelah selesai bakar jagung kita makan sudah, setelah sudah tidur jangan jadi masalah. Aman gimana? Wah, belum sudah belum kerja hari lah itu berarti memang nunggu mengagungkan hari tersebut. Jadi kita dapat amal binniyat. Kalau baca bakar jagung sesuai yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak termasuk yang mengagungkan malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bismillah. Silakan Bapak Ibu kalau belum ada yang bertanya. Ya. Kalau berada apa itu kegiatan yang Dakati kegiatan yang pasti, yang dakati kegiatan yang maksud yang harus dikerjakan di tanggal 3 aja. Tepat hari apa? yang satu aja. Satu aja bertepatan dengan 1 tanggal 3 Januari hari Rebu. Dakati. Tidak ada yang khusus niat. Khususnya kecuali misalnya Ustadz aku nak puasa kodok. Parah aku belum habis kodok waktu puasa, misalnya ibu-ibu ini belum habis waktu kodoknya masih banyak.
banyak, ada 7 hari lagi belum selesaikan. Aku nak guyurilah karena Ramadan belum sudah. Bukan mengkhususkan hari Rebunya, tapi karena memang waktunya mepet, jadi dia puasa di hari Rebu supaya dapat waktu lebih luang lagi nanti ketika akan masuk bulan Ramadan. Jadi tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu ibadah khusus. Ya. Tidak ada ibadah khusus, apalagi Rebu. Kalau Kemis ada ibadah khusus yaitu puasa sunat Kemis. Cuma tadi niatnya bukan niat tahun baruan, tapi niatnya memang puasa sunat, bukan puasa karena tahun baru. Jadi tidak ada amalan khusus yang dicontohkan oleh Nabi di hari Rebu, ya. Apalagi bertepatan di tanggal 1 Januari. Tidak. Wow. Di 1 Rajab juga misalnya, 1 Rajab di bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. 1 Rajab sampai beberapa Rajab tidak ada amalan khusus. Yang ada amalan khusus itu adalah di bulan Sya'ban. Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau Rajab tidak. Wallahu a'lam. Yang lain. Ada Pak? Pekan depan insya Allah kalau tidak ada halangan habis maghrib. Tapi saya tetap konfirmasi lagi nanti. Tadi saya sampaikan ke Pak Muji, mana Pak Muji pekan depan Habib tidak datang belum? Atau beliau mungkin Habib tidak datang, jadi kalau Habib datang berarti pekan depan kita habis maghrib. Tapi adik kasih kabar lagi habis maghribnya atau habis isya. Aku takut kalau hari ini pastikan habis maghrib, pokoknya Habib belum datang. Jadi begitu saja, pekan depan nanti saya akan kabarin lagi, tapi besar kemungkinan habis maghrib, walaupun nanti saya tetap konfirmasi kembali. Setelah pekan depan lagi saya izin, karena dapat tugas untuk membimbing jamaah umroh. Saya berangkat umroh tanggal 9 Januari saya berangkat, baliknya seminggu yang akan datang. 9, 16, 17 Januari baru balik dari 9 hari karena 9 hari. Jadi itu kurang lebih. Jadi pekan depan kita akan kembali lagi habis maghrib atau habis isya. Ya. Tapi bisa kemungkinan habis maghrib, bisa kemungkinan habis maghrib. Ada apa yang mau bertanya? Ya. Kalau kita pakai rambut tiktok hitam itu bisa tak membuat rapat sholat? Hitam boleh. Kalau dibawa sholat boleh, cuma tadi berusonya bukan karena kita sholat mikok warna hitam, bukan. Berusonya itu yang kita mikoknya warna hitam itu yang beruso. Bukan artinya tidak boleh dibawa sholat, boleh. Sah sholat, cuma tadi kita beruso ngaku mikok warna rambutnya jadi hitam. Kan boleh mikok rambut selain warna hitam boleh. Selain warna hitam boleh. Misalnya warna agak kemerahan boleh. Nabi mencontohkan begitu, agak kemerahan, ya. Agak kuning, ya. Seperti agak kuning, ya. Agak kuning itu juga pernah diajarkan. Cuma Nabi tidak pernah warna pink, tidak pernah. Kalau hitam tidak boleh. Kenapa tidak boleh warna hitam? Karena ada unsur penipuan. Walaupun sebenarnya kita yang waras tidak ada tipu, tidak ada orang masih putih awal, mau sudah keributan kan. Tapi ada unsur penipuan di situ. Rambutnya putih hitam ya, jadi kalau misalnya rambutnya dikuningkan di piko kuning atau agak kemerahan, berarti kita tahu itu sudah ubanan, makanya di piko. Jadi mikok itu bukan artinya tidak sah sholatnya, sah sholatnya, cuma berdosa ketika mikok rambut itu mengaku warna hitam. Ketika dipakai sholat disah. So, yang kedua, tolong cari bahan mikok itu yang halal. Karena di pasaran Pak banyak bahan mikok yang haram. Ada unsur dari babi.
Yang unsur halal itu Pak ada yang disebut dengan hana, ya, atau henna kalau bahasa kita. Daun henna. Ada yang henna itu boleh. Tapi kalau yang pikok-pikok yang dipakai di salon, mohon maaf, itu coba lihat lagi, takutnya ada unsur babi di dalamnya. Takutnya, aku bukan nuduh ya, takutnya. Coba dijenguk lagi, takutnya ada unsur babi di dalamnya. Tapi yang jelas kalau menggunakan produk henna, itu kan jelas dari daun henna halal. Tapi kalau yang dipakai di salon-salon, coba dicek lagi adakah produk unsur babinya. Kalau memang tidak ada, boleh dipakai. Tapi kalau ada, berarti nambah boleh unsur. Nah, sudah menggunakan pikok unsur ada unsur babinya, yang kedua pikok warna hitam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain Pak. Ustaz, kalau mikro nggak boleh warna itu ada unsur pengikut, makanya gigi palsu. Kalau gigi palsu boleh. Kalau gigi palsu boleh. Kalau pakai tato aja. Kenapa? Tato. Kenapa kan? Sholat sana. Sah sholat. Itu dua yang menjadi imam. Cuma tadi ada yang dipakai cakrawat tuh, ada yang dibenung ke. kita tahu. Kalau tato sah sholatnya. Cuma tadi Pak, yang belum bertato jangan bertato karena Allah, Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato, dan yang ditato. Pelaku dan objek itu dilaknat. Jadi profesi yang tak bagus itu salah satunya penato. Karena setiap uang yang ditatonya dia kena laknat, uang yang ditato juga kena laknat. Nah, setelah ditato bagaimana? Atau tato aku jadi mama enggak sah sembahyang. Sah sembahyang kamu. Siapa ngomong enggak sah? Sah sembahyang kamu. Cuma tadi kamu berdosa mengaku galah ditato. Jadi kalau sudah ada tato, ya sudah, jangan kamu setrika lagi, tambah cur kulit gitu. Bahkan sekarang ada alat pakai laser, hilang namanya tinta tato tadi. Nah, kalau memang seperti itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ada yang pakai besi panas lah disetrika sampai kulit hancur, itu jangan. Tambah lagi rusak. Jadi apakah sah sholat orang yang bertato? Jawabannya insya Allah sah. Tapi ia belum bertato, janganlah bertato. Kalau Ustaz ngomong sah, memang sah, tapi berdosa uang yang bertato, yang mentato dan yang ditato kedua-duanya dilaknat oleh Allah. Jadi tidak bisa jadi imam. Apakah tidak bisa jadi imam? Kalau segala jamaahnya bertato, kalau boleh. Lalu susah, Pak. Kita ini komunitas preman misalnya. Komplek preman, tak ada tato, sudah majulah. Wong yang bertato yang paling soleh di antara mereka. Tapi kalau memang masih ada yang belum bertato, ya lebih baik yang tidak bertato. Jadi jangan diputuskan. Jadi tidak bisa jadi imam. Jawabannya bisa kalau memang sesama ahli tato. Tapi kalau masih ada yang tidak ada tatonya, ya didahulukan mereka. Wallahu a'lam. Yang lain. Dulu tuh Pak, zaman kami kecil dulu, tidak bertato di tangan ini beberapa. Yang penting tato miran dulu, tato Thailand di sini. Jadi apa Pak? Kan banyak kok. Dah ganti kita apa di sini jadi jadi Rano Karno. Zaman dulu tahun 90-an. Zaman sekarang udah kenal dengan Rano Karno lagi. Yang kenal cuma Dul. Hah? Salah. Soalnya dua kemakin juga lah. Aja kamu nak tato di pinggir itu dulu. Lalu karena musim lagi sekarang musim tadi nato pinggir itu. Jangan. Wallahu a'lam. Masih ada Pak? Ibu di belakang kalau masih ada yang ditanyakan.
Benar nggak kan? Kita tarik tangan apa aja. Silakan. Tapi ini hobi dalam kalau Tidak apa-apa. Kalau ditanya sah sholatnya tidak sah sholat, sah sholat. Cuman tadi gelang ini adalah pakaian untuk perempuan. Iya, gelang itu aksesoris maksud kita, aksesoris untuk perempuan kalau gelang. Sama seperti kalung aksesoris untuk perempuan. Kalau ditanya sah tidak sholatnya, jawabannya sah. Tidak ada yang membatalkan sholatnya. Tidak ada yang membatalkan sholat. Teko misalnya dia pakai gelang emas, kan emasnya tidak boleh dipakai lana. Apalagi kalau cuma perak saja atau steril saja, emas baik dia pakai masih sah. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat sholatnya batal. Kecuali dia sholat setelah itu tentu, nah ini tidak boleh karena batal wudhunya sholatnya jadi dasar. Selagi dia tidak ada wudhunya bagus, ngadap kiblat, bacaannya benar, nak pakai gelangka, nak pakai kalungka, pakai anting-anting, sah tak sholatnya? Sholat kalau tanya sholatnya sah. Sholatnya sah. Tinggal tadi yang melakukannya tadi itu kan aksesoris wanita yang selayaknya tidak dipakai laki-laki. Kalau dikatakan sah atau tidak sah. Sama seperti mohon maaf Pak. Aku pernah tengok uang sholat di masjid makin mengena ini karena ada kaki sarung bawahannya. Sarung kena karena dicarinya mungkin tak kaki sarung, katanya mengena. Disedangkan dia ini pakai celana pendek, masih kejungan lututnya nih. Jadi aku tengok dia menggunakan sarung mengena tadi. Sah tak sholatnya? Jawabannya sah sholatnya. Ngapa? Karena tertutupi auratnya dengan menggunakan sarung mukena tadi. Tapi bagaimana orang itu? Nawang itu tidak boleh karena dia menggunakan aksesoris pemakaian ibu-ibu. Dari situnya yang cuma tidak boleh. Tapi masalah sholatnya sah. Jawabannya sah karena tidak ada unsur yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Masalah gigi palsu tadi kan tadi tato sudah, kesini aksesoris, di sini gigi palsu. Gigi palsu memang tadi ada dua, ada yang pakai pakai gantungan maksud kita, yang pakai kawat, ada yang memang ditanam langsung di gusi. Dua-duanya tidak jadi masalah, boleh untuk dilakukan. Nah, para ulama cuma berbeda pendapat ketika meninggal. Apakah gigi palsunya dilepas sebelum dikuburkan atau dia dibayar? Nah, para ulama berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu begini, Pak. Ada yang mengatakan kalau seandainya gigi palsu itu masih bisa dibuka tanpa menyakiti, mencederai si mayit, maka dibuka lebih bagus. Ketika dia dibuka lebih bagus. Kalau ketika membukanya tidak mencederai, tidak membuat tidak membuat cedera si yang lain tadi. Tapi kalau sudah mau dibuka tapi sudah sulit untuk dibuka karena mungkin sudah menyatu lah atau bagaimana. Jadi daripada kita kita paksakan takutnya sobek gusinya atau patah tulang rahangnya karena kita paksa membuka mulut dengan lebar sehingga akan mengakibatkan cedera si mayit, maka lebih baik dibiarkan, sudah diikhlaskan saja. Cuman itu. Tapi kalau tentang pakai kawat atau langsung ditanam itu tidak jadi masalah, kedua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah, masya Allah, saya 5 jam, sudah sejam 15 menit, jadilah. Sudah 70 menit, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wahadirat, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.